yang ada di Nusantara dan juga di seluruh dunia. Sore ini kita akan bersama-sama menyaksikan siaran langsung Haul Agung ke-566 Sunan Ampel yang akan kita siarkan sesaat lagi dari Kompleks Pemakaman Masjid Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Dan para pemirsa, Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang menjadi sebuah penggerak dan menginspirasi keberadaan Islam di Indonesia, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara kita. Banyak orang masih belum mendalami dan mengetahui secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya peran wali songo, khususnya Sunan Ampel dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga dalam hal beragama. Bagaimana spirit Islam itu kemudian masuk dan tersublimasi menjadi kehidupan sehari-hari di Indonesia yang sangat cintai ini. Islam di Indonesia, atau yang sekarang populer dengan istilah Islam Nusantara, menjadi konsepsi Islam yang menjadi perhatian dunia terkait nilai moderasi yang dimiliki, nilai tengah atau tawasud yang kita punyai, dan juga terkait dengan konsep perimbangan atau tawazun yang kita punya, yang sudah kita jalani. Oleh karena itu menjadi menarik ketika kemudian warisan Sunan Ampel dan Wali Songo yang kemudian menjadi sebuah konsepsi dan cara pandang dan cara menafsirkan Islam secara lebih membumi dan akulturatif di Indonesia ini menjadi perbincangan utama. Banyak pihak yang sudah memahaminya, tapi sebagian juga tidak memahaminya. Apalagi ketika kemudian dikontekstualisasi atau diperbandingkan dengan Islam atau purifikasi Islam yang dilakukan di akhir-akhir ini. Dan baik para pemirsa, 1 jam ke depan kita akan berbicara dengan 2 orang yang setidaknya kita nanti akan tahu dan menggali secara mendalam apa itu ajaran Sunan Ampel dan bagaimana peran Wali Songo di Indonesia. Apa saja yang mereka lakukan. Mereka punya apa yang disebut dengan strategi kebudayaan yang hari ini kita sudah bisa menikmati hasilnya. Oleh karena itu di studio telah hadir 2 orang yang akan tentu gayeng nanti akan kita ajak diskusi. Yang pertama adalah Mas Agus Sunyoto. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Surabaya, ya, di gedung TV 9. Dan Mas Agus ini adalah selain beliau adalah seorang sejarawan dan penulis buku Atlas Wali Songo. Ya. Atlas Wali Songo, dan ini adalah salah satu buku babon tentang Wali Songo, dan secara mendalam Mas Agus menulis tentang Wali Songo ke dalam, dan nanti kita akan bahas secara khususnya Sunan Ampel bagaimana. Dan beliau sehari-hari di Wakil Ketua Leshumi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat datang. Dan yang kedua adalah Mas Imam Aziz. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam. Ya, Mas Imam adalah seorang intelektual muda NU, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan saat ini mendapatkan mandat yang sangat berat menjadi Ketua Panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Capek banget Bos ya. Kemana-mana gitu ya. Iya, jadi seperti Mbak Surip kemana-mana akhirnya gitu. Dan dengan Mas Imam nanti kita akan bicara bagaimana sebenarnya warisan Wali Songo dan Sunan Ampel itu harus kita rawat, dan kita kemudian lanjutkan untuk tidak hanya kita nikmati untuk Indonesia saja, tapi bagaimana kita untuk semai di seluruh dunia. Sehingga tema Muktamar menjadi meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Saya kira di situ. Dan para pemirsa, kita nanti juga akan tersambung dengan di Majelis Hall Sunan Ampel di Pesarean atau Makam Sunan Ampel sana. Nah, nanti kita akan berbicara dan berbincang dengan reporter kami Mas Muko di sana. Dan saya ke Mas Agus dulu. Mas Agus, Sunan Ampel. Oke, Sunan Ampel itu adalah bagi orang di Indonesia, khususnya di Jawa, itu sudah menjadi ikon terkait dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Dan tentu Sunan Ampel mungkin sebagian besar masih dianggap sebagai orang keramat gitu. Tetapi belum banyak orang yang tahu sebenarnya apa jasa dan kemudian ajaran yang mereka lakukan. Oke, Mas Agus. Jadi sebetulnya begini. Oke. Kenapa Sunan Ampel bisa menjadi tokoh yang sangat legendaris lah, katakan seperti itu. Memang ada rangkaian dari proses Islamisasi di Nusantara. Rangkaian dari proses Islamisasi Nusantara. Jadi Islam itu ketika pertama kali dibawa oleh saudagar dari Timur Tengah, itu
itu sedikitnya awal tahun 674 Masehi. Ini yang dicatat para saudagar dari dinasti Tang di Cina. Itu dipimpin Ratu Sima di Kerajaan Kalingga. Sudah ada saudagar Islam yang datang di sini. Dan karena orang Islam, kita bisa berasumsi semua orang Islam pasti berusaha menyiarkan agamanya. Tetapi dalam kenyataan, Islam tidak bisa berkembang. Di kalangan pribumi tidak dianut. Pada tahun 607. Ya. Nah, ada satu sumber yang menyatakan bahwa abad ke-10 itu serombongan keluarga dari Persia, keluarga dari suku Lor ya, di daerah Lorestan, suku Sabankara, Yawana itu datang ke Nusantara. Persia itu Iran? Iya, Iran. Oke. Ya, tapi Iran masuk masa itu, ya, jangan dianukan Iran sekarang. Ya, itu datang ke Nusantara. Suku Yawana dan Sabankara itu tinggal di daerah Sumatera, di daerah wilayah Sriwijaya. Yang suku Lor itu tinggal di Jawa. Ya. Nah, disebutkan mereka tinggal di tempat namanya Loram. Loram itu sekarang nama tempat Kudus zaman kuno. Ya. Di Loram dan kemudian tempat namanya Leran dan seterusnya itu hubungannya dengan kata-kata Lor. Ya. Apa yang dilakukan di sana? Kita tidak mampu mencatat itu. Sumber lain di Jawa, historiografi menyatakan bahwa satu ketika Sultan Al-Gabah dari negeri Ngerum itu mengirim 20.000 orang, 20.000 keluarga Soma, 20.000 keluarga ke Jawa. 20.000 orang ya? Keluarga. Bukan keluarga 2.000 orang, 20.000 kakak. Ya. Nah ternyata semua mati terbunuh, tinggal 200 orang. Jadi kita bisa bayangkan dari 20.000 keluarga tinggal 200 orang. 1%-nya ya? Iya, habis itu semua. Nah itulah kemudian yang tersisa kembali dan melapor kepada Sultan Al-Gabah. Al-Gabah itu maksudnya dinasti? Al-Gabah itu nama tempat di daerah Asia Tengah. Oh. Ya, jadi di sekitar Uzbekistan sana itu ada tempat namanya Al-Gabah. Ya, nah, Sultan Al-Gabah digambarkan marah ya, beliau. Kemudian mengirim ulama-ulama yang punya karomah untuk menaklukkan para jin dan golongan hantu penghuni Pulau Jawa dan seterusnya. Bongso halus. Bongso halus dan juga. Nah, salah satu di antara tokoh itu adalah yang dikenal dengan nama Syekh Subakir. Numbali Tanah Jawa sampai di Gunung Tidar. Artinya pengiriman Syekh Subakir itu adalah sebagai evaluasi terhadap kegagalan beberapa ekspedisi sebelumnya. Iya, jadi sebelumnya memang itu. Nah, kalau kita melihat konteks itu, sebetulnya kita tidak menafsirkan bahwa orang Islam yang datang dari suku Lor itu dibunuh oleh sejenis jin hantu dan enggak. Tapi dibunuh oleh penduduk Jawa yang waktu itu menganut ajaran agama Tantrayana. Tantrayana. Ya, itu agama yang upacaranya namanya Pancamakara Tomo Limo. Yang salah satu ada korban orang manusia disembelih, kemudian dimakan, darahnya diminum, itu memang menjadi mainstream agama waktu itu. Ini nenek moyangnya Sumanto mungkin. Ya, jadi dulu memang seperti itu. Itu yang jarang kita ungkap karena apa? Itu memang agama kuno gitu loh. Namanya agama ya biar aja mereka nganggap itu suci. Tapi yang korban paling banyak orang Islam yang paling digemari untuk jadi korban itu. Nah itu karena itu seperti makamnya Fatimah binti Maimun di Leran itu berarti orang Lor dia. Sisa-sisa itu yang tersisa. Sekitar 600 tahun 1000. Sudah 1000. Itu zaman Dharma Wangsa, zaman Airlangga. Memang terjadi pertempuran antara kelompok itu Airlangga dengan orang-orang Islam di Lor itu. Nah, habis itu tidak ada kabar tentang perkembangan Islam di Nusantara. Itu Syekh Subakir sudah dikirim ya? Iya, sudah, dan kembali ke Persia kan setelah Iya, kembali ke Persia. Jadi kalau yang dinamakan makam-makam itu sebetulnya petilasan-petilasan aja. Orangnya sendiri digambarkan dalam historiografi kembali ke Persia. Mas, sebelum nanti kita di acara dialog khusus dalam rangka Haul Agung yang ke-566 Sunan Ampel yang sekarang dan sesaat lagi akan berlangsung di kompleks makam
Masjid Sunan Ampel di Ampel Dentas Surabaya. Dan untuk menyambut dan bagaimana memaknai sejarah dan ajaran Wali Songo khususnya Sunan Ampel, di studio kita akan berdiskusi dengan Mas Agus Sunyoto, seorang sejarawan, dan juga dengan Mas Imam Aziz dari Panitia Muktamar NU. Mas Agus, nanti sebelum ke Mas Imam. Jadi pada prinsipnya dakwah Islam ke tanah Jawa itu tidak mudah, Mas Agus. Tidak mudah. Bukan hanya di tanah Jawa, bukan hanya di tanah Jawa, di seluruh tempat. Di seluruh tempat tidak mudah. Jadi misalnya saya katakan tahun 674 Masehi sudah ada saudagar Islam yang datang di sini. 674. Tapi pribumi tidak mau. 674 Masehi. Masehi. Itu berarti itu zaman Umayyah, dinasti Umayyah pertama, ya. Pergantian dari Sayyidina Ali ke Ya. Umayyah itu awal. Sudah ada di sini. Nah, tetapi sampai abad 10 tidak ada penjelasan, malah ada penjelasan orang-orang luar dibantai di Jawa. Nah, tahun 1292 itu Marco Polo, dia seorang petualang dari 1292. Setahun sebelum Majapahit berdiri. Itu Marco Polo mengabdi kepada Kubilai Khan di Cina itu sekitar 20 tahun. Setelah itu dia kembali ke Italia, tapi tidak lewat jalur sutra, lewat laut. Nah, Marco Polo mencatat kapalnya singgah di pelabuhan Perlak. Di Selat Malaka. Artinya di Aceh ini, Perlak itu sampai sekarang di Perlak itu Aceh. Marco Polo mencatat saat itu penduduk di kota Perlak, pelabuhan Perlak itu orang-orang Cina. Semuanya beragama Islam. Oh, 1200. Iya, 1292. 1300-an. Penduduk pribumi menurut catatan Marco Polo masih menyembah batu, menyembah pohon-pohon, dan di pedalaman masih makan orang. Itu catatan Marco Polo tahun itu. Artinya penduduk pribumi Aceh belum Muslim. Yang Muslim malah saudagar-saudagar Cina yang tinggal di sana. Ya. Artinya pengaruh Islam sudah sampai Cina dan Cina ya, berkembang ke sini. Itu. Nah, 100 tahun kemudian terjadi pergantian dari dinasti Yuan ke dinasti Ming di Cina. Nah, Kaisar Ming yang ketiga, Kaisar Yongli, ngirim Laksamana Cheng Ho ke Nusantara. Nah, disitulah tahun 1405 Cheng Ho ke Nusantara. Majapahit waktu itu rajanya Wikrama Wardana, ya, menantunya yang buruk. Nah, Cheng Ho singgah di Pelabuhan Tuban dan mencatat di Pelabuhan Tuban dia menemukan komunitas Cina di sana. Semuanya beragama Islam. Kemudian singgah di Pelabuhan Gresik, Surabaya, ketemu lagi dengan komunitas Cina. Semuanya Muslim. Wow. Itu kesaksian Cheng Ho. Tahun 1405. Cheng Ho itu 7 kali bolak-balik ke Nusantara. Kunjungan yang terakhir tahun 1433. Cheng Ho ngajak seorang juru tulis namanya Mahuan. Mahuan ini mengikuti Cheng Ho yang singgah di pantai utara, pelabuhan-pelabuhan di Cirebon, ya, kemudian di Tegal, di Semarang, Tuban. Mahuan mencatat kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa ada 3 jenis penduduk. Yang pertama orang-orang Cina, semuanya beragama Islam. Nggak ada Cina tidak Islam waktu itu kesaksian sama antara Marco Polo, Cheng Ho maupun Mahuan. Yang kedua orang-orang dari Barat, orang Persia dan orang Arab. Oh, itu disebut orang dari Barat? Barat, ya. Okay. Baratnya Cina maksudnya ya? Enggak, Cina lebih dulu, ini kan baru belakangan muncul. Ya. Gitu. Itu mulai muncul orang-orang dari Barat, orang Persia dan orang Arab. Yang ketiga penduduk pribumi. Mahuan tegas di situ, penduduk pribumi masih kafir semua. Menyembah batu, menyembah pohon-pohon. Itu kesaksian. Itu udah 1433. Okay. Jadi kalau kita tarik dari 1674 sampai 1433, 800 tahun. 8 abad. 8 abad. Islam Jawa itu ya. Pribuminya yang tidak mau. Pribumi jaga Islam. Untuk wangkot didik berarti. Iya. Nah, 7 tahun setelah kedatangan Cheng Ho yang terakhir, 1400 itu ya. 1440, datanglah rombongan Syekh Ibrahim Samarqandi beserta 2 orang putranya, Ali Murtado, Ali Rohmat, dan keponakannya Abu Hurairah itu datang di sini. Di Tuban, tapi
Syekh Ibrahim Samarqandi sakit dan wafat di situ. Kemudian 2 orang putranya dan keponakannya melanjutkan ke Mojopahit. Nah, kenapa? Karena adik iparnya Syekh Ibrahim Samarqandi itu dikawin Raja Mojopahit, Putri Darawati itu. Dikawin Prabu Kertawijaya. Nah, setelah keponakan ini datang, disambut di Mojopahit dan kemudian dinobatkan menjadi keluarga kerajaan Mojopahit. Disitulah Ali Murtado diberi gelar Raden karena dianggap sudah keluarga. Raden Ali Rohmat juga dikasih nama Raden. Ali Murtado diangkat menjadi Raja Pandita di Gresik. Oke. Ali Rohmat diangkat menjadi imam orang-orang Islam di Surabaya. Nah, di sini kita mulai ada jabatan baru di Mojopahit. Jadi di Mojopahit itu sebelumnya sudah ada 3 menteri agama. Dharma Diaksa Kasaiwan untuk mengurusi orang beragama Hindu Siwa. Dharma Diaksa Kasogatan untuk mengurusi orang Buddha. Mantri Herhaji untuk mengurusi agama resi dan agama kecil-kecil. Sunda Wiwitan, Kapitayan, agama lokal-lokal itu sudah ada. Nah, saat itu muncul lagi yang keempat, Raja Pandita. Itu menteri agama mengurusi orang Islam. Dan itu diberikan kepada Ali Rahmat. Bukan, Ali Murtado. Ali Murtado. Kakaknya. Disitulah. Nah, inilah Ali Murtado ini nanti belakangan dikenal dengan Sunan Gresik, Ali Rahmat Sunan Ampel. Awal dakwah itu Ali Murtado itu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Bukan. Beda lagi? Lain. Lain lagi. Ya, jadi itu kenapa nanti kita bisa narik dari Sunan Ampel ini, loh, tahu-tahu 50 tahun kemudian Islam sak Jawa gitu loh. Oke. Ini arti penting Sunan Ampel. Iya. Ya. Jadi setelah 800 tahun tidak tembus-tembus, tapi Sunan Ampel datang 50 tahun kemudian Islam sak Jawa. Oke. Artinya disinilah kemudian kita bisa melihat arti penting dan kemudian momentum Islam momentum itu. Islam jadi sebelum Sunan Ampel dimulai dari Sunan Ampel. Saya kira poinnya udah kita dapat dan ini perlu diketahui oleh semua masyarakat nih Mas Imam ya, di seluruh Indonesia dan juga kita yang merasa menjadi pejuang dan aktivis Islam. Ternyata mengislamkan Indonesia itu tidak gampang dan kita sangat berhutang jasa dan berhutang budi kepada Sunan Ampel yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tetapi bagaimana situasi di di makam Sunan Ampel sana, kita kembali hubungi reporter kita Saudara Moko. Oh belum, kita lanjut ke Mas Imam. Mas Mokonya masih wiritan kayaknya di sana. Mas, saya pribadi baru tahu itu yang jujur aja bilang itu. Ternyata artinya kalau temuan sejarah yang diberikan oleh Mas Agus ini kelihatan sekali memang wajar lah. Kalau kemudian dakwah Islam itu di mana-mana menjadi sulit ya. Toh Rasulullah saja di tanah Mekah saja yang kebudayaannya sama aja sulit juga, butuh beberapa waktu, bahkan butuh hijrah ke Madinah dulu sebelum kemudian Islam menyebar di sana. Di tanah Jawa juga demikian. Ternyata berkali-kali muhibah atau ekspedisi dakwah itu dikirim baik dari Cina maupun dari tanah barat sana, itu juga akhirnya momentumnya datang di era Majapahit dan itu juga di Sunan Ampel dan Sunan Gresik itu. Mas Imam ada komentar yang Anda ingin dapatkan? Ya, ini sangat menarik karena sebetulnya kalau dilihat dari sejarah ininya ya, sejarah koneksi antara Islam di negara asalnya di Arab Saudi, dan sekitarnya, kemudian di Irak dan di Jazirah Arab lah ya. Itu memang sejak awal sudah ada koneksi bertahap ya, bertahap. Tapi momentum yang paling penting dalam sejarah itu adalah bahwa ada kelompok-kelompok umat Islam yang setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian pada masa-masa kekhalifahan berikutnya itu ada kelompok-kelompok yang itu dari kelompok tasawuf dan fuqaha. Ya, yang itu sebenarnya beda dengan Islamnya khalifah tadi itu. Yang ini lebih kepada politik militer ya. Nah, ini ada satu kelompok yang memang ini diem tidak terlalu sibuk dengan politik. Nah, tapi ini kemudian menyebar ke berbagai daerah sampai ke India, kemudian India ke ini yang antara yang
Cina tadi itu yang fuqaha dan ini orang-orang kultural kalau sekarang. Orang-orang kultural. Kultural ini. Oke. Nah, ini yang bergerak Ulama. ini. Dan ini sifatnya memang bergeraknya juga secara kultural. Tidak berpolitik dalam setidaknya tidak menggunakan angkatan perang lah. Iya, tidak pakai angkatan perang. Nah, itu data-data kita memang data-data di dalam sejarah itu memang itu sejak awal, koneksinya dari awal. Meskipun secara bertahap ya. Tadi juga saya baru ini sangat menarik karena kalau hubungannya dengan orang lokal di Jawa, di Sumatera dan seterusnya itu masih susah tadi itu ya. Tapi memang faktanya memang kalau kita lihat peninggalan-peninggalan arkeologis misalnya itu di Aceh itu sudah masuk peninggalan arkeologis itu jauh sebelum tadi yang 1400-an tadi itu. Di Leran itu 1200-an ya. 1000 tahun 1000. 1000-an ya. 1082. Di Leran di Gresik itu. Nah, kita juga kemarin saya juga baru tahu bahwa di Ambon jauh dari Jawa dari tadi, Jawa ya. itu juga 1400 sudah ada masjid di sana. Dan masjidnya menarik karena sejak itu mimbarnya sudah pakai merah putih gitu. Oh. Nah, kalau 1400 itu bersamaan dengan mana Cheng Ho datang ya? Iya, Cheng Ho sekitar itu. Ya. Artinya periode itu memang periode yang sangat produktif untuk penyebarannya memang benar-benar. Ya. Baik Mas, Mas Imam nanti kita akan gali lebih lanjut, dan para pemirsa kita akan break sejenak, dan nanti setelah commercial break kita akan banyak bicara menggali bagaimana proses Sunan Ampel, bagaimana Sunan Ampel dan juga para wali songo kemudian menanamkan strateginya bagaimana kok sampai dia kemudian mendapatkan momentum sehingga Islam menjadi terekskalasi atau menyebar di seluruh tanah Jawa dan juga Nusantara. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Mas Agus dan juga Mas Imam. Mas Imam, jadi artinya proses kalau hari ini Islam di Indonesia itu menjadi mayoritas. Kalau saya hitung di peta, Mas, penduduk dengan Muslim terbesar itu Indonesia itu ternyata jaraknya paling jauh dari Jazirah Arab gitu. Ya. Kalau daerah-daerah negeri-negeri Muslim itu rata-rata di sekitar Jazirah Arab, Afrika Utara atau Asia Selatan. Tetapi yang Indonesia yang paling jauh, justru paling jauh itu kok kenapa kemudian Islamnya mayoritas, ini menjadi sebuah pertanyaan. Mas Imam, artinya setidaknya proses strategi Islamisasi di Nusantara ini memang merupakan sebuah kecerdasan atau merupakan strategi yang tepat waktu itu. Gimana Mas Imam mengomentari? Ya, ketika tadi itu kedatangan para pedagang ya, terutama dan juga ulama-ulama yang akhirnya kemudian juga masuk ke masyarakat di Nusantara ini. Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa peran mereka untuk kemudian secara sosial berintegrasi. Ya, ini bukan okupasi, bukan penjajahan, bukan apa, tapi berintegrasi. Wa'asyiruhunna. Nah, wa'asyiruhunna, dalilnya wa'asyiruhunna itu. Berintegrasi. Ya, misalnya kawin-mawin ya. Kemudian juga perdagangan. Nah, kemudian juga ada pengembangan kebudayaan ya. Dan apalagi misalnya kalau kita lihat nanti lebih detail lagi soal makanan ya. Mulai ada makanan corak makanan baru yang waktu itu juga belum dikenal di Jawa mungkin ya, seperti terasi, tahu, tempe. Nah, itu memang menarik ya. Jadi akhirnya ini lalu jadi sebuah proses yang sifatnya akulturatif ya, sangat pelan tapi sebenarnya pasti ininya. Yang kedua adalah pendidikan. Ya, mulai dari Sunan Ampel inilah pendidikan lebih ditata secara sistematis. Kebetulan tadi juga bahwa sebetulnya ini peranan Sunan Ampel ini kan karena beliau itu juga sudah menjadi bagian dari Majapahit tadi itu. Jadi kekuasaan memang benar-benar dimanfaatkan oleh Sunan Ampel. Secara kebetulan begini, karena
Majapahit waktu itu memang memberi mandat kepada Sunan Ampel untuk mendidik. Waktu itu yang Molimo yang tadi yang disampaikan Pak Agus tadi itu untuk dirubah. Akhirnya mereka yang terutama para pejabatnya ya. Para pejabatnya dulu ada pendidikan untuk para pejabat Majapahit, kemudian setelah itu kemudian juga untuk masyarakat lebih luas. Dan inilah yang menjadi titik balik sebetulnya. Yang dari sulit tadi itu menjadi lebih mudah untuk menerima Islam. Jadi selain kemudian Mbak Sunan Ampel itu kemudian bergaul dengan masyarakat, kemudian secara internal beliau menyiapkan sebuah sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang mungkin kemudian berkembang menjadi pesantren. Pesantren. Ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Mbak Sunan Ampel adalah peletak dasar pesantren di Indonesia. Iya. Makanya dalam pengertian yang seperti sekarang ini ya. Pesantren yang hidup dari masyarakat, yang di mana ada kiai di situ, kemudian ada santri di sekitarnya. Karena kalau sistem pendidikan di lain kan nggak gitu caranya. Sudah ada lembaganya baru kemudian orang datang. Jadi kalau ada orang mau mendirikan pesantren, tawasulnya sama Sunan Ampel ini. Pasti itu. Baik Mas Agus, nanti kita akan diskusi lebih lanjut bagaimana ketika Sunan Ampel kemudian datang ke Tanah Ampel, Denta ini, dan kemudian memproses dan berdakwah lebih detail. Baik para pemirsa, kita akan segera mengikuti komersial berikut ini dan jangan kemana-mana. Mungkin bisa Mas Agus jelaskan, jadi kita sudah tahu lah bagaimana sulitnya berdakwah di Tanah Jawa. Ini satu poin yang harus dipahami oleh semua orang, terutama yang akhir-akhir ini merasa paling Islam itu ya. Yang paling merasa bisa menentukan bahwa untuk mengislamkan Indonesia gak gampang bro, dia bilang gitu ya. Jadi oleh karena itu jangan kemudian melupakan masa lalu. Ini juga yang kedua saya tangkap dari Mas Imam, Sunan Ampel adalah peletak dasar konsep berdakwah yang kemudian bersosialisasi dengan masyarakat dan kemudian memasukkan proses pendidikan dan kemudian menjadi cikal bakal pesantren di Indonesia. Mas Agus, ketika Ali Rohmat itu kemudian dikirim ke Surabaya itu memang kemudian melatih atau fokusnya itu kepada staf kerajaan ataukah kepada masyarakat Surabaya? Ya, beliau kan sebagai imam itu memimpin orang-orang Islam di Surabaya. Yang waktu itu kebanyakan mayoritas orang Cina kan. Gitu. Tapi beliau juga berdakwah ke berbagai tempat, misalnya ada seorang juru dakwah dari Rusia Selatan, itu disebut Khalifah Husain. Khalifah itu bukan Khalifah Sultan, bukan. Tetapi beliau adalah Khalifah itu wakilnya Mursyid Thariqat. Oh, Khalifah Husain. Nah, iya, ada badal, ada Khalifah gitu ya. Khalifah Husain. Nah, Khalifah Husain ini sebagian sejarawan mengatakan bahwa beliau itu nama aslinya Khalifah Husain, bukan sebetulnya. Husain itu bukan Husain tapi Kusen. Husain ya Husain. Nah, Husain itu orang dari daerah Rusia Selatan, dari mana? Ternyata dari daerah Sungai Usen. Gitu. Jadi ada dua Sungai Usen di sana, Usen besar dan Usen kecil. Jadi ada Balsoi Usen dan ada ini Mensoi Usen, Sungai kecil. Nah, dia dari itu. Nah, ini dikawinkan oleh Sunan Ampel dengan putrinya Aryo Baribin, Raja Madura. Aryo Baribin itu Raja Madura, keturunan dari Majapahit. Disitulah nanti akan lahir Sunan Padusan macam-macam itu. Dan karena beliau dari Sungai Usen besar, nah, beliau mengajarkan ajaran-ajaran yang berisi misalnya doa-doa yang berkaitan dengan tarekat dari Sungai Besar. Itu di Madura, iya, di Madura masih ada itu. Asma Sungai Raja itu, Sungai Besar itu dari Usen besar sebetulnya. Jadi itu. Jadi mengirim beberapa orang ulama Sunan Ampel waktu itu sebelum putra-putranya dewasa dan membentuk Wali Songo. Jadi beliau sudah melakukan tindakan. Nah, ada satu yang kenapa pada masa Sunan Ampel dan Wali Songo itu berhasil, itu struktur masyarakat di Nusantara waktu itu. Itu yang menjadikan kenapa Islam sampai 800 tahun tidak bisa masuk ke sini. Ada struktur? Iya.
Apa Jadi struktur masyarakat itu sampai zaman Mojopahit itu terdiri dari 7 lapisan masyarakat. Wais. Kayak langit ya, Mas? Iya, kayak feodal begitu. Iya. Nah, ukuran untuk menempati posisi tinggi dan rendah tergantung dari kedekatan manusia dengan kehidupan duniawi. Oh. Kalau kehidupan duniawinya lemah, maka orang itu menduduki posisi paling tinggi. Itulah golongan Brahmana. Orang yang nggak punya rumah, nggak punya kekayaan, hidup di hutan, di pertapaan-pertapaan, itu manusia paling tinggi. Paling tinggi ya. Zuhud lah ya. Iya. Kalau bahasa kita Iya. zuhud. Yang kedua, golongan kesatria. Golongan kesatria ini orang yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, tapi dia dijamin oleh negara. Kenapa? Dia ngatur negara, bela negara, ya pejabat. Tapi tidak boleh kaya dia. Kekayaan bisnis juga ya? Ya, tidak boleh. Tidak berbisnis. Jadi kekayaan pribadi tidak boleh. Jadi kalau pejabat berbisnis itu salah sudah ya? Ya, sudah bukan ini. Ya. Nah itu di bawah kesatria itu ada golongan Waisya. Waisya ini golongan petani. Dia lebih rendah. Kenapa? Tidak punya rumah, punya sawah, punya ternak. Di situ. Kekayaan duniawinya lebih banyak dia karena itu lebih rendah. Lebih rendah lagi. Di bawah Waisya ada golongan Sudra, kaum Sudra. Siapa golongan Sudra? Nah, kalau kita lihat di naskah Salukantara, Nawanatya disebutkan yang disebut golongan Sudra, para saudagar. Iya, rentenir yang membungakan uang, orang yang menyewakan perhiasan dan seterusnya, orang kaya-kaya itu kaum Sudra. Jadi makin kaya makin Sudra. Mereka ini tidak boleh bicara soal agama, tidak boleh bicara soal kekuasaan negara. Kenapa? Saudagar rentenir, pikirannya untung. Nanti kalau bicara soal agama, jadi dagangan nanti, dagang. Itu. Nah, karena itu teori yang bahwa Islam disebarkan lewat pedagang gak jalan, nggak bisa. Kenapa? Pedagang golongan Sudra, dianggap rendah di sini. Nah, di bawah Sudra itu ada lagi golongan Candala. Siapa golongan Candala? Yaitu golongan orang yang hidup dari membunuh makhluk lain. Wes. Iya. Eksplisitnya siapa? Para jagal. Pemburu. Itu kan dia hidup dari membunuh makhluk lain. Bahkan pejabat negara yang namanya Singa Negara dan Singa Menggala, Algojo yang membunuh, itu masuk golongan Candala. Kenapa? Dia dibayar karena membunuh orang yang dihukum. Termasuk regu tembak ini, Pak? Iya, golongan Candala itu. Jadi dulu dipisahkan begitu. Oke. Habis itu ada lagi yang keenam, golongan Meleca. Meleca itu semua orang asing yang datang di Nusantara, itu statusnya kilalan, pelayan. Dia bekerja sebagai pelayan di sini. Nggak boleh. Jadi juragan di sini. Jadi kalau dulu ada pribumi bekerja sebagai pelayan, diadili di penjara. Nggak boleh. Jadi orang asing harus jadi pelayan. Sekarang sebaliknya ya. Dan ini yang tradisi di Nusantara ini, ini yang diteruskan Malaysia dan Brunei. Ya, Brunei dan Malaysia melarang loh warganya pelayan, nggak boleh. Tapi dulu memang begitu. Iya. Nah, yang paling bawah golongan Tuca. Siapa? Golongan wabah masyarakat, bromocora, maling, penipu, rampok, begal, itu paling bawah. Nah, kenapa? Itu sistem dibuat oleh aturan agama atau masyarakat? Agama sudah jadi aturan. Dan negara yang menegakkan itu. Majapahit waktu itu ya? Bukan hanya Majapahit. Mulai zaman awal ya? Oke. Karena itu orang-orang, nah Islam dapat kendala dua. Satu, saudagar yang menyiarkan, orang Sudra. 3, Meleca, wong asing. Nggak masuk. Nggak masuk. Iya. Begitu Sunan Ampel. Sunan itu para Brahmana. Jadi Sunan itu kalangan Brahmana. Destrukturisasi sosial ini. Iya, langsung dianut yang ngomong bicara soal agama Brahmana. Oke. Karena itu Sunan selalu dikaitkan dengan kesucian, mistis dan sebagainya, memang kalangan Brahmana. Terus itulah Islam berkembang cepat. Sebelum itu ya banyak ya seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim kan datang tapi juga tidak menunjukkan hasil, Pak. Karena beliau orang asing. Ini fakta penting ya. Fakta yang harus kita penting tahu. yang secara sosiologis mungkin jarang diketahui. Iya. Tapi artinya Sunan Ampel kenapa kemudian bisa mengeksplorasi Islam di Indonesia karena memang dia bisa mengatasi kendala ini ya. Langsung berada Dan di Wali posisi. Songo kan para Sunan semua, Brahmana semua beliau itu. Di situ.
langsung Islam begitu cepat menyebar. Sebelum itu sulit, karena kendalanya itu yang. Dan kemudian terkait Wali Songo sendiri, Mas, itu apakah memang Sunan Ampel ini kemudian bisa disebut koordinator Wali Songo atau bagaimana? Enggak, sebetulnya pencetus saja beliau. Jadi bagaimana kenapa di Jawa ini sebelum Islam ada Nawa Dewata. Nawa Dewata. 9 dewa penguasa mata angin. Itu ada 8 mata angin, pusatnya di tengah. Nah, ada 9 Tuhan kan? Ya. Diganti 9 sahabat Tuhan, 9 wali. Konsep mistis itu kan Sunan Ampel itu. Jadi Wali Songo sendiri itu bukan ciptaan sejarawan, bukan? Bukan. Memang untuk jadi ini masalah mistis. Nawa Dewata kemudian dijadikan Wali Songo. Wali Songo. Di era sekarang dijadikan TV 9 itu mungkin. Pokoknya angka 9 lah. Iya, karena memang di situ. Ya NU karena dulu 9 gitu ya. Nama Dewata itu hitung-hitungan Jawa kuno itu semua mengandung makna 9. Apa mulai kerajaan Sriwijaya itu 9 huruf. Mojopahit, 9, Singosari, itu semuanya di situ. Termasuk Pancasila, Indonesia, Nahdlatul Ulama itu semua. 9 huruf. Wali Songo juga 9. Bahkan pesantren pun juga 9 ternyata hurufnya. Ya, baik. Jadi memang itu. Jadi itu ada kita bisa melihat bahwa ternyata yang menghambat sampai 800 tahun itu yang nyiarkan nggak tepat. Baik. Golongan saudagar dan orang asing. Baik. Dan ini ilmu baru kita dan ini perlu dipahami bahwa ke depan pun ternyata struktur itu menjadi penting, Mas. Dan Mas Agus melihat bahwa 9 struktur ini masih ada relevansinya kan sekarang? Masih. 7 struktur. Masih ya. Baik. Jadi orang-orang masih menganggap bahwa yang namanya wali itu tidak boleh. Wali punya pabrik, punya wali ya mesti. Wali ya. Kaitannya dengan dunia mistis ya ada kekayaan. Jadi feodalisme bisa dimanfaatkan dengan positif ya sebenarnya feodalistik. Baik, Mas Imam ini di penghujung kemudian NU. NU kemudian sebagai penerus dari Nawa Dewata menjadi Wali Songo, menjadi Bintang Songo. Dan kemudian menjadi Nahdlatul Ulama itu kemudian mencoba untuk meneruskan apa yang dilakukan digagas oleh Sunan Ampel itu. Dan ini kemudian di tahun ini 2015 ini kita mau muktamar dan kita mencoba menegaskan Islam Nusantara. Mas, Islam Nusantara itu kalau dari konteks Wali Songo ini sebenarnya gimana, Mas? Ya, tadi kita udah diskusi soal bagaimana dimulai dari Aceh ya, mulai dari Aceh sampai kemudian Jawa ke timur lagi sampai ke Papua. Itu kalau kita lihat sebenarnya periodenya sama, hampir sama, hampir enggak unda-undi loh bahasa Jawa. 1200 1400. Iya. Dan itu sudah meninggalkan memberi dampak yang luar biasa pada tidak hanya masalah tadi keagamaan yang formal, sholat, macam-macam tadi. Tapi yang paling penting itu adalah ingatan sosial atau memori sosial. Memori sosial. Memori sosial. Apa itu, Mas? Nah, gini. Kalau kita tanya misalnya tadi para peziarah itu siapa sih Sunan Ampel? Nggak penting bagi mereka. Nggak penting. Yang penting adalah bahwa ini ada semangat yang menjadi yang mendalam, yang itu menjadi pedoman, menjadi pemandu kehidupan. Jadi soal sejarah, soal tahun-tahun tadi itu nggak penting. Tapi yang Sunan Ampel itu adalah sudah memberi sesuatu kepada mereka. Dan itu berlaku untuk di Aceh juga begitu. Kalau misalnya kalau di Aceh, siapa yang paling berperan memberi ingatan sosial di sana? Itu juga misalnya ada Syekh Kuala misalnya. Kalau di Banten misalnya siapa lagi? Sampai kemudian artinya di setiap daerah itu kemudian muncul lentera-lentera yang kemudian itu menjadi perekat sosial. Dan itu menjadi perekat sosial. Betul. Ingatan sosial itu menjadi perekat sosial. Dan itu seragam sebetulnya. Ya katanya guyonannya Gus Ipul itu makam Mbah Ampel itu rame kalau lagi krisis gitu. Karena dia dan itu ya perekat sosial. Itulah yang disebut Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu tidak
tidak terkait dengan ini. Jadi konteksnya adalah konteks bagaimana ulama itu ada di setiap daerah dan setiap lubuk hati sebuah komunitas umatnya, ya. Dan itu yang kita NU lalu menjadi perekat yang datang kemudian. Kalau tadi para ulama-ulama, para pemberi dasar tadi itu ada perekat yang pertama. Nah, semoga nanti Nahdlatul Ulama di abad kedua nanti itu menjadi perekat yang kedua. Jadi kemudian istilah Islam Nusantara itu sebenarnya kontekstualisasi di era kini. Benar. Di era kini terhadap Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar. Yang sudah dibawa oleh Wali Songo. Iya, iya. Dan para wali-wali di semua di Nusantara. Di semua Nusantara. Jadi berarti di situ sebenarnya ada sebuah keragaman, Mas ya. Di dalam Islam ada keragaman, tapi juga ada kebersatuan di situ. Keragamannya karena tadi ingatan sosialnya memang beda-beda. Ya, kalau misalnya kita tanya Wali Songo di Aceh itu mungkin nggak terlalu banyak orang tahu. Meskipun sekarang sudah mulai ya. Saya kemarin ke Ambon itu juga sudah ada naskah misalnya Wali Songo di sana. Ya. Ya kan, jadi, kalau ini ketemu pengusaha nanti dia punya biro travel Wali Songo pas itu. Benar. Itu sangat menarik karena kemudian kita akan melihat bahwa dari Aceh sampai di Ternate sampai Fak-Fak di Papua sampai Merauke itu sama. Nah, kemudian konsepsi Islam Nusantara, artinya konsep Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara yang kemudian kita kemus Islam Nusantara itu oleh PBNU kemudian akan dijadikan value ya untuk peradaban di Indonesia dan dunia. Itu maksudnya gimana, Mas? Ya, karena tadi itu misalnya yang sudah menjadi tradisi, menjadi nilai-nilai yang kemudian oleh para ulama kita dirumuskan menjadi tawasud, tawazun, tasamuh ya. Kemudian ada apa namanya? Itidal ya. Ya. Itu kan sudah menjadi nilai-nilai yang dianut oleh Indonesia. Islam Indonesia. Moderat, toleran dan berimbang tadi itu. Dan ini yang orang dunia ini, dunia tidak hanya dunia Islam, dunia pada umumnya ini sangat memerlukan ini. Sangat memerlukan. Ketika kemudian Islam dianggap terorisme, ketika Islam dianggap sebagai sebuah fundamentalisme. Ya. Nah, ini yang sudah terumuskan dengan baik dan sudah menjadi nilai-nilai etik dan perilaku sehari-hari itu ya Islam Nusantara tadi itu. Nah, ini yang tinggal kita membuat bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat di internasional sekarang ini. Jadi saatnya ini kalau kasarannya ini Islam Indonesia, Islam Wali Songo ini mau kita ekspor ke dunia internasional. Ya, jadi untuk kita perluas lagi demi menjaga perdamaian dunia. Gitu nih Mas Imam. Baik Mas Agus dan Mas Imam, sebenarnya kita ingin banyak berdiskusi lebih banyak lagi, tetapi waktu dan kita langsung habis ini akan tersambung dengan teman-teman yang sedang akan melaporkan Hall Sunan Ampel. Baik para pemirsa, kita sudah mendapatkan beberapa poin-poin penting. Yang pertama tadi dikatakan bahwa untuk mengislamkan Nusantara dan Indonesia ini butuh waktu 800 tahun. Dan kemudian di momentum Sunan Ampel ketika beliau bisa memanfaatkan posisi brahmananya itu kemudian bisa melakukan proses islamisasi dengan baik. Yang kedua, bagaimana para pendahulu kita dulu bisa bermuasyarah, bisa bermubasyarah dengan masyarakat, bisa bergaul dengan masyarakat, dan kemudian menciptakan kader-kader dakwah dan itu melalui pesantren. Dan berikutnya adalah saat ini Nahdlatul Ulama sebagai pelanjut dari perjuangan Wali Songo akan mencoba merumuskan ini di konteks global ini agar konsepsi Islam Wali Songo, Islam Nusantara, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa menjadi lebih kokoh di Indonesia dan bisa digunakan sebagai cara berislam di seluruh dunia. Dan itu tentu misi yang mulia. Dan para pemirsa, kita akan tersambung langsung dengan makam Sunan Ampel di Kompleks Masjid Sunan Ampel di Ampel Dentas Surabaya. Kami menyampaikan selamat mengikuti dan sebagai penata acara dan pembawa acara saya ucapkan Mas Imam dan juga Mas Agus terima kasih, dan kita akan bertemu dalam forum-forum yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.